Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas survei lapangan yaitu ke Embung Unpad di Jatinangor. Saya Anissa Budiman Putri dengan NPM 017 bersama dua rekan saya yaitu Aulia dan Devia akan menjelaskan tugas survei lapangan kami. Baik, yang pertama dimulai dari definisi embung. Menurut Rustam 2010, embung adalah bangunan buatan yang berfungsi untuk menampung dan menyimpan air dengan kapasitas tertentu. Biasanya, embung ini lebih kecil dibandingkan dengan waduk atau bendungan. Embung dapat dibangun di aliran sungai kecil atau di lokasi lain, dan embung ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan air hujan untuk digunakan pada musim kemarau. Embung didefinisikan sebagai bangunan konservasi air yang mana embung ini berbentuk cekungan di sungai atau aliran air berupa urugan tanah, urugan batu, atau beton dapat menahan dan menampung air untuk berbagai keperluan seperti mendukung usaha pertanian, perkebunan, dan peternakan menurut Kementerian Pertanian 2011. Oke, jadi di sini ada tujuan survei. Yang pertama, di sini kami survei bertujuan untuk mengevaluasi konstruksi dengan memastikan struktur embung seperti badan bendungan, saluran air, dan pintu air. Lalu yang kedua, memantau kondisi tanggul dengan mengevaluasi kerusakan atau longsor pada tanggul. Lalu yang ketiga, mengamati jenis tanah, struktur permukaan, retakan, atau kerusakan lainnya untuk menentukan apakah perlu dilakukan uji geoteknik lebih lanjut seperti uji kekuatan geser atau permeabilitas. Dan yang terakhir yaitu meninjau kondisi lingkungan seperti kemiringan lereng, keberadaan pohon atau bangunan di sekitar embung, serta apa dampaknya terhadap stabilitas dan fungsi embung. Lalu selanjutnya, setelah kami survei, di sini ada kondisi-kondisi embung. Yang pertama, kondisi lereng di sekitar embung itu landai, permukaan lereng berumput dan tidak terdapat pohon besar. Lalu yang kedua, air di dalam embung ini warnanya jernih kecoklatan, tidak ada vegetasi air yang mengapung di permukaan air seperti eceng gondok dan vegetasi lainnya. Lalu yang ketiga, jalan di sekitar embung ini dibuat dengan aspal sederhana dan sedikit menanjak. Beberapa jalan itu tidak ada yang tidak teraspal dan becek ketika hujan. Masih dengan kondisi embung, di sini terdapat dokumentasi saluran air yang mengalirkan air yang berasal dari embung menuju ke area hilir, di mana air embung ini sendiri berasal dari air hujan, air tanah, dan juga runoff dan beberapa sumber lainnya. Kemudian dapat dilihat bahwa air di saluran terlihat berwarna coklat, mengindikasikan adanya sedimentasi atau material lumpur yang terbawa aliran sungai. Nah, sedimentasi ini sendiri memperlihatkan bahwa ada sedikit kemungkinan terjadinya erosi dikarenakan adanya peluruhan partikel-partikel tanah yang terbawa oleh aliran. Kemudian dapat dilihat juga bahwa bangunan embung ini sendiri terdiri dari struktur beton dan batu di bagian tepi yang memperkuat saluran untuk mencegah erosi tanah akibat aliran air. Kemudian, selain kondisi tanah, selain kondisi embung, ada pun kondisi tanah di sekitar embungnya, di mana tanah di sekitar embung merupakan tanah liat yang dikenal memiliki sifat kohesif dan mampu menahan air. Namun, saat terkena air, tanah liat menjadi licin sehingga dapat menyulitkan akses, terutama di jalan yang beraspal. Selanjutnya, nah, kembali lagi dengan kondisi tanah. Dalam kondisi basah atau jenuh air, tanah liat sendiri memiliki kekuatan geser yang menurun, sehingga kekuatan geser yang menurun ini itu akan mengakibatkan besarnya kemungkinan erosi karena daya tahan si tanahnya sendiri akan berkurang. Kemudian terdapat pohon pisang dan perkebunan singkong di sekitar embung. Menurut beberapa penelitian mengatakan bahwa pohon pisang dan pohon perkebunan singkong sendiri itu ditanam di area tanah yang memiliki kadar air yang tinggi, sehingga dengan adanya pohon pisang dan perkebunan singkong ini tuh mengindikasikan bahwa kondisi tanah di area embung ini memiliki kadar air yang tinggi, sehingga sedikit memungkinkan terjadinya erosi di sekitar embung.
Berikut adalah video survei saat kami pergi mengunjungi embung untuk melihat keadaan di sekitar embung. Bisa dilihat sendiri Ibu, ada di PPT. Dan untuk hasil analisisnya, potensi kelongsoran pada lereng di sekitar embung ini tergolong rendah. Kondisi lereng yang landai ini memberikan stabilitas yang baik secara alami. Permukaan lereng yang ditutupi oleh rumput membantu mencegah erosi karena akar rumputnya ini dapat menstabilkan tanah. Selain itu, pohon besar yang berada agak jauh dari embung ini tidak memberikan beban langsung pada badan embung, sehingga tidak memengaruhi stabilitas lereng secara signifikan. Namun, keberadaan pohon pisang perlu diwaspadai karena berpotensi mengurangi daya ikat tanah di sekitarnya. Lingkungan sekitar embung terjaga dengan baik. Banyak aktivitas manusia seperti memancing di pinggir embung, sekedar healing di pinggir embung, atau piknik di pinggir embung. Hal ini menunjukkan bahwa embung ini mudah diakses dan cenderung aman untuk digunakan, meskipun jalannya ini memerlukan perbaikan karena jika musim hujan jalannya itu akan becek dan licin. Air di embung ini berwarna jernih kecoklatan yang menandakan adanya partikel halus tanpa polusi signifikan. Sedimentasi lebih terlihat di saluran air yang keluar, yang dapat memengaruhi kapasitas saluran. Tanah di sekitar embung ini berupa tanah liat yang stabil saat kering, namun akan menjadi licin dan plastis ketika basah. Hal ini menunjukkan drainase yang kurang baik. Kesimpulannya adalah embung Pajajaran ini memiliki kondisi yang cukup baik dengan lereng yang landai, vegetasi rumput, dan pohon besar yang mendukung stabilitas ekosistem. Air embung yang berwarna jernih kecoklatan tanpa tanda polusi signifikan, namun sedimentasi terlihat di saluran air keluar yang memerlukan perhatian untuk menjaga kapasitas saluran. Tanah liat di sekitar embung stabil dalam kondisi kering tetapi menjadi licin saat basah yang menunjukkan perlunya perbaikan drainase. Jalanan menuju embung ini cukup memadai meskipun beberapa bagian becek saat hujan sehingga perlu perkerasan tambahan. Potensi kelongsoran lereng sangat kecil karena kemiringan yang landai dan vegetasi penahan erosi. Disarankan untuk melakukan uji tanah lebih lanjut guna memastikan stabilitas tanah terutama saat jenuh air. Dengan perawatan yang tepat, embung dapat terus berfungsi optimal sebagai infrastruktur konservasi air dan mendukung aktivitas masyarakat yang ada di sekitar. Berikut adalah dokumentasi kami saat melihat embungnya. Terima kasih, Bu.